Shalom saudara sekalian, hari ini Sabtu 11 Januari 2025. Saudara, cerita Haman mencapai anti klimaksnya pada Ester 7, saudara ya. Satu, Ester menjamu raja dan Haman. Tujuan Ester sangat jelas, ia hendak mengadukan nasib bangsanya kepada raja. Dan setelah Ester menceritakan rencana kejam Haman terhadap bangsanya, saudara ya, maka kelihatannya sida-sida di istana juga sudah tidak menyukai pribadi Haman yang busuk itu, sehingga mereka membela laporan Ester dengan mengatakan dalam pasal 7 ayat 9 sampai 10, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dan pemberitahuannya itu, telah berdiri di depan rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Nah saudara, lalu apa yang terjadi saudara ya? Itu ibarat dalam musik saudara ya. Musik itu ada crescendo, yaitu dari suara pelan kepada keras atau tinggi saudara ya. Sebaliknya dari keras atau tinggi ke lembut atau pelan itu disebut decrescendo. Maka ibarat musik itu membandingkan akhir kehidupan Mordekai dan Haman adalah ibarat crescendo bagi Mordekai dan decrescendo bagi Haman. Nah, kita melihat yang pertama, Haman sangat direndahkan dan dipermalukan dengan menyanjung Mordekai dengan berseru-seru sambil mengarak seperti arak-arakan kemenangan. Itu kita lihat dalam renungan kita kemarin di pasal 6. Itu sesuai dengan Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, di saat yang sama Mordekai ditinggikan, saudara ya. Nah, hal yang kedua, Haman dibinasakan oleh perintah raja. Ayat yang kita baca tadi, titah raja, sulakan dia pada tiang itu, saudara, itu puncaknya. Kemudian Haman disulahkan pada tiang didirikannya untuk Mordekai. Saudara, bukan hanya Haman, saudara ya, tapi 10 anak Haman pun disulahkan. Itu Ester 9 dan 14. Sangat kontras dengan Mordekai. Orang ini terus mengalami crescendo dalam hidupnya. Dia dimuliakan. Saya ajak saudara melihat crescendo dari pasal 8 dan klimaksnya di pasal 10, saudara ya. Mulai dari pasal 8 ayat 2, saat raja berkata kepada tentang Mordekai, maka raja mencabut cincin meterai yang diambilnya daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman, saudara ya. Kemudian dalam pasal 8 ayat 15, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah dari kain lenan halus dan kain ungu muda, saudara ya. Itu gambaran keagungan. Terus saudara menaik sampai pasal 9 ayat 4, sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia di segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Dan sampai pada klimaksnya, ini sudah mentok saudara ya, tidak ada lagi yang ada di atasnya di bawah raja, yaitu pasal 10:3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara, indah sekali pelajaran dari Haman dan Mordekai sepanjang minggu ini, saudara ya. Bagaimana, pertanyaannya saudara, bagaimana kita memulai hidup kita sepanjang 2025 ini? Kita memulai dengan kesombongan, maka apa? Kita sudah tahu ujungnya, akhirnya akan kehancuran. Saudara, bila kita memulai dengan kerendahan hati, integritas, berdoa dan takut Tuhan, maka apa? Akhirnya adalah kemuliaan. Status Mordekai saudara dikonfirmasi oleh Tuhan. Yang pertama, secara sosial, kekuasaan dia nomor 2 di bawah raja. Status ekonominya, harta berlimpah, hibah dari milik Haman, saudara ya. Status rohani, dia takut akan Tuhan. Saudara, apa namanya itu, saudara ya? Itu namanya sempurna, perfect, saudara ya. Maukah kita demikian? Mari saudara ya, kita jalani tahun 2025 dengan cara hidup mental karakter Mordekai. Amin saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.